Oke, cek, tes. Oke, sebentar kita share screen. Oke. Oke. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Misal Alfian Alamaruan, NIM 119400054 dari Prodi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera. Oke, di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modulasi frekuensi FM dan pembahasan soal. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu, kita akan ngebahas hal ini, definisi modulasi frekuensi FM dan soal pembahasannya. Oke, yang pertama gini, apa itu modulasi? Jadi modulasi itu merupakan proses penumpangan sinyal informasi kepada sinyal pembawa atau carrier dengan merubah parameter sinyal pembawanya. Nah, berdasarkan parameter yang ada, sinyal itu berubah-ubah. Terus modulasi juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada modulasi amplitudo, selanjutnya ada modulasi frekuensi, dan selanjutnya ada modulasi fasa atau masing-masing disingkat AM, FM, dan PM. Lalu sinyal pembawa berupa gelombang sinus, sedangkan sinyal informasi dapat berupa gelombang apa saja. Itu contohnya kayak ada sinus, ada kotak-kotak, ada segitiga-segitiga, atau sinyal-sinyal lainnya kayak sinyal audio gitu. Nah, tapi untuk di fokus kali ini kita akan membahas modulasi frekuensi. Ya, karena modulasi amplitudo itu udah banyak yang ngebahas, jadi kita bakalan ngebahas modulasi frekuensi. Oke, lanjut aja. Oke, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu definisinya. Modulasi frekuensi itu apa? Oke, yang pertama, modulasi frekuensi adalah proses penumpangan sinyal informasi kepada sinyal pembawa dengan merubah parameter frekuensi dari sinyal carrier. Oke, kalau yang di modulasi frekuensi itu merubah parameter frekuensinya, sedangkan kalau di amplitudo itu merubah sinyal amplitudonya. Oke, di sini ada gambar. Request dulu, yang di atas ini sinyal modulasi itu adalah sinyal informasi dengan frekuensi 2 Hz. Oke, ini adalah sinyal informasi berupa gelombang atas bawah. Di sini juga ada artinya gitu. Kalau yang di atas itu adalah positif, yang bawah gelombang bawah itu adalah negatif, positif, negatif, positif. Itu adalah sinyal informasi. Lalu ada juga nih sinyal carrier. Nah, sinyal carrier itu apa? Sinyal pembawa. Nah, di sini kita lihat bahwa sinyal carrier-nya itu kita pakai 20 Hz. Oke. Ini sesuai dengan ini 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, perlu teman-teman ketahui juga kalau sinyal informasi itu, sinyal yang ini, sinyal modulasi, itu lebih rendah daripada sinyal carrier. Itu teman-teman perlu tahu. Yang kedua, sinyal yang perlu kita tahu, sinyal carrier itu sinyal yang semulanya konstan. Tapi di sini ada sinyal hasil modulasi FM. Nah, berubahnya sinyal carrier ini berubah ketika sinyal informasi bernilai negatif yang renggang, dan sinyal positif itu yang rapat. Jadi berubah. Tapi perlu teman-teman ketahui kayak frekuensinya tetap sama, ada 20 juga. Tapi yang membedakan untuk di sinyal hasil modulasinya itu jika dia sinyal informasinya itu negatif, dia akan renggang 1, 2, 3. Tapi ketika di sinyal informasinya itu bernilai positif, dia akan merapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di sini 3, yang di sini 7. Oke. Itu
Itu definisi dasar yang perlu teman-teman ketahui tentang modulasi frekuensi FM. Oke, selanjutnya. Oke, nggak cuma sekedar itu aja. Modulasi FM juga kita punya indeks modulasi namanya, kalau teman-teman boleh tahu. Oke, yang tadi teman-teman ingat ini apa? Ini itu adalah sinyal informasi atau sinyal modulasi dengan frekuensi 2 Hz. Yang ini adalah sinyal carrier atau sinyal pembawa dengan frekuensinya 20 Hz. Dan ini adalah sinyal hasil modulasi FM. Oke, jadi digabung antara sinyal informasi dengan sinyal carrier jadilah seperti ini. Lagi kalau misalkan batas bawahnya atau gelombang bawahnya itu bernilai negatif, maka hasilnya akan renggang. Jika positif, hasilnya akan merapat, renggang, merapat lagi. Oke, itu aja. Selanjutnya ada yang namanya indeks modulasi. Nah, apa sih indeks modulasi itu? Indeks modulasi itu ketika terjadi selisih antara hasil dengan sinyal carrier. Nih, selisih itu atau indeks modulasi itu ketika hasilnya itu berselisihan dengan sinyal carrier atau sinyal pembawa. Nih, kalau misalkan kita lihat seperti ini, sinyal pink itu merah muda itu adalah sinyal hasilnya, dan sinyal carrier-nya itu adalah sinyal biru. Kita lihat. Ini adalah indeks modulasinya. Indeks modulasinya ada juga rumusnya ketika kita mencari indeks modulasi itu. Ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah ketika kita mencari indeks modulasi, yang pertama itu ada beta atau biasa disebut Basel kalau nggak salah, atau Basel, kurang paham juga, tapi ada penyebutan lain antara beta ini, entah Basel entah Basel. Basel sama dengan delta F per frekuensi modulasi. F itu frekuensi modulasi. Atau ada juga modulasi frekuensi sama dengan, teman-teman boleh tahu, ini adalah konstanta deviasi atau deviasinya itu sendiri per frekuensi modulasi. Nah, sehingga kita mengetahui hasil dari indeks modulasi tersebut. Nah, selanjutnya, oke, kita ada soal tentang indeks modulasi. Oke, yang pertama itu soalnya ini ada tipe. Stasiun siaran FM mengizinkan sinyal audio P-modulasi hingga 25 kHz dengan deviasi maksimum sebesar 75 kHz. Tentukan yang pertama indeks modulasi FM-nya, dan yang kedua lebar bidang yang dibutuhkan untuk transmisi sinyal FM. Itu ada dua yang ditanyakan dalam satu soal. Oke, untuk solusi yang pertama tadi pertanyaan yang diketahui adalah dengan deviasi maksimum sebesar 75 kHz itu ditandakan dengan simbol deviasinya itu sendiri. Selanjutnya ada FM-nya atau frekuensi modulasi itu sebesar 25 kHz. 25 kHz. Oke, yang ditanya adalah modulasi frekuensinya atau indeks modulasi FM. Yang B itu adalah bandwidth-nya, lebar bidang yang dibutuhkan untuk transmisi sinyal. Oke, itu yang ditanya adalah bandwidth. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini gampang aja, teman-teman. Nggak perlu berbelit-belit, nggak perlu riweh. Untuk penyelesaiannya itu gini. Oke. Yang pertama yang ditanya adalah indeks modulasi atau modulasi frekuensi. Ada rumusnya, kita pakai konstanta deviasi per frekuensi modulasi. Jika diturunkan,
penilaiannya ada 75 kHz per 25 kHz sama dengan 3 kHz. Itu adalah indeks modulasi FM. Sudah ketemu. Selanjutnya yang ditanya adalah bandwidth atau BW-nya. BW-nya sama dengan rumusnya itu tadi kita lihat di awal. Bandwidth-nya yaitu 2 per konstanta deviasi plus frekuensi modulasi. Sama dengan kita turunkan angkanya, yaitu ada 2 dikali 75 plus 25 sama dengan 2 dikali 100 sama dengan 200 kHz. Oke. Dan rumus ini kita pakai yang namanya cara Kersen. Ada banyak cara, tapi saya pakai yang namanya cara Kersen. Nah, mungkin teman-teman selepas daripada ini, teman-teman bisa pakai cara-cara lain dengan soal yang sama, yaitu stasiun siaran FM mengizinkan sinyal audio modulasi hingga 25 kHz dengan deviasi maksimum sebesar 75 kHz. Tentukan indeks modulasi FM, lebar bidang yang dibutuhkan untuk transmisi sinyal FM. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan di teman-teman, bisa betul japri saya lewat WA. Agak bercanda, saya ucapkan mohon maaf. Dan ini ada link YouTube saya, teman-teman boleh klik nanti. Teman-teman bisa subscribe YouTube channel saya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Thank you, teman-teman.